Baik, selamat pagi. Hari ini kita akan berbicara tentang kitab suci dan tradisi sebagai sumber iman akan Yesus Kristus, yaitu ada pada bab 3. Nah, pada bab 3 ini dibagi dalam 3 subbagian, yaitu tentang kitab suci Perjanjian Lama, kitab suci Perjanjian Baru, dan tradisi. Dan kita masuk pada subbagian yang pertama, itu tentang kitab suci Perjanjian Lama. Sebelum kita masuk kepada kitab suci Perjanjian Lama, kita akan disuguhkan dengan beberapa pertanyaan, ya, pertanyaan pengantar mengenai kitab suci Perjanjian Lama ini. Oke, yang pertama itu adalah apa yang kalian ketahui tentang kitab suci Perjanjian Lama? Apakah kitab suci Perjanjian Lama itu benar-benar firman Allah? Mengapa kita perlu membaca atau mempelajari kitab suci Perjanjian Lama? Dan bagaimana dan kapan kitab suci Perjanjian Lama itu mulai dikumpulkan? Baik, kitab suci Perjanjian Lama itu adalah kitab suci yang bisa dikatakan sebagai kitab suci atau salah satu buku yang paling tua atau tertua, ya. Dan kitab suci yang kita miliki itu melewati proses yang sangat panjang, kurang lebih 11 abad sebelum Masehi. Dan pada awalnya itu adalah hanya sekumpulan cerita-cerita pengalaman bangsa Israel dalam hubungannya dengan sejarah keselamatan. Kemudian setelah beberapa waktu kemudian kitab suci itu dibukukan, pengalaman-pengalaman itu yang diceritakan itu dibukukan, kemudian menjadilah sebuah kitab suci. Jadi kitab suci Perjanjian Lama adalah kitab iman bangsa Israel akan Allah dalam hubungannya dengan keselamatannya. Jadi itu adalah kitab suci Perjanjian Lama. Nah, untuk proses penyusunannya, kitab suci Perjanjian Lama itu tersusun dalam 2 perjanjian, yaitu kitab prasejarah dan kitab sejarah. Nah, maka untuk mengetahui proses tersusunan kitab suci Perjanjian Lama, pada itu akan dimulai pada saat awal sejarah Israel, yaitu sekitar tahun 1800 sebelum Masehi. Jadi ini adalah proses terjadinya kitab suci Perjanjian Lama. Oke, kita bisa lihat di layar. Kemudian banyak beredar kitab suci, maka dibuatlah kanon, di mana kanon itu berasal dari bahasa Yunani kanon, yang artinya norma, ukuran, atau pedoman. Kitab-kitab yang terdapat dalam kanon itu disebut kitab-kitab kanonik, dan kitab-kitab yang diakui sebagai kanon tersebut diakui resmi sebagai kitab suci dan dijadikan patokan atau norma iman mereka. Dan ini adalah pengelompokan atau pembagian kitab suci Perjanjian Lama. Nah, dalam kitab suci Perjanjian Lama itu dibagi dalam beberapa kelompok, yaitu kitab Pentateuk yang terdiri dari 5 kitab, kitab sejarah 16 kitab, kitab kebijaksanaan 7 kitab, dan kitab nabi-nabi 18. Jadi total kitab suci Perjanjian Lama itu adalah 46. Oke, kitab Pentateuk itu terdiri dari 5 kitab, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Dan kitab sejarahnya ada 16, kitab kebijaksanaan 7, kitab nabi-nabi 18. Jadi Perjanjian Lama bagi umat Katolik itu adalah sebagaimana diajarkan oleh Konsili Vatikan II, merupakan tata keselamatan terutama dimaksudkan untuk menyiapkan kedatangan Kristus penebus. Dan yang kedua adalah kitab-kitab Perjanjian Lama itu merupakan gambaran keadaan umat manusia sebelum zaman pemulihan keselamatan oleh Kristus, mengungkapkan kepada semua orang pengertian tentang manusia serta cara-cara Allah yang ada